Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengukur tegangan AC dan DC, lalu pada trafo dan MOSFET. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Yang pertama, perkenalkan, Heru Purwantoro dari kelas IF18A dari Angkatan Teknik Informatika Angkatan 18 Universitas Buana Perjuangan Karawang. Lalu yang kedua ada Warna dari kelas IF18A dari Teknik Informatika 18 Universitas Buana Perjuangan Karawang. Lalu yang terakhir ada Gio Septian dari IF18F, mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 18 Universitas Buana Perjuangan Karawang. Lalu untuk yang pertama kita masuk di latar belakang yang latar belakangnya yaitu multimeter atau multitester adalah alat pengukur listrik yang sering digunakan atau sering dikenal sebagai VOM atau volt ohm meter yang dapat mengukur tegangan voltmeter, hambatan ohm meter, maupun arus atau ampere meter. Komponen elektronika mengandung unsur listrik. Kita tahu dalam praktiknya pembelajaran perlu sekali mengetahui seberapa kuat tegangan, arus, dan hambatan pada komponen tersebut. Untuk mengetahuinya tentu dibutuhkan sebuah alat pengukur listrik. Demi mencapai praktik dan pembelajaran yang maksimal, serta bisa memberi solusi pada saat menemukan masalah mengenai arus, tegangan, dan hambatan kelak di masyarakat ataupun di tempat kerja. Lalu dalam tema kali ini ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa itu multitester, yang kedua, apa saja sumber pengukuran dari multitester, dan yang ketiga, bagaimana cara mengukur tegangan dengan multitester. Tujuannya meliputi yang pertama itu untuk mengetahui fungsi dari multitester. Yang kedua, mengetahui apa saja tegangan yang akan diukur. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui cara mengukur tegangan menggunakan multitester. Manfaatnya, diharapkan dengan tema ini akan memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, memberikan pembelajaran dan pengetahuan mengenai multitester. Yang kedua, untuk mengetahui cara mengukur tegangan listrik pada komponen elektronika dengan baik dan tepat. Lalu yang ketiga, untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam mengukur tegangan komponen elektronika. Lalu di sini ada pengertian dan fungsi dari multimeter. Multimeter adalah sebuah alat atau perangkat ukur yang digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik, arus listrik, dan resistansi atau tahanan. Multimeter juga dikenal dengan nama avometer, di mana avometer ini adalah singkatan dari ampere, volt, ohm. Ampere adalah satuan arus volt, sama dengan satuan arus tegangan ohm. Satuan untuk resistansi tahanan. Adapun fungsi dari multitester atau multimeter adalah mengukur tegangan atau voltase DC. Direct current digunakan untuk mengetahui besarnya tegangan atau voltase sebuah rangkaian DC, atau juga mengukur tegangan sebuah baterai. Sebelum mengukur tegangan, kita harus mengatur batas maksimal tegangan yang dapat diukur pada multimeter yang digunakan. Mengukur tegangan atau voltase AC, alternatif current, dan yang ketiga mengukur kuat arus suatu rangkaian DC, dan melakukan pengecekan transistor, misalnya untuk mengetahui letak kaki basis, kolektor, emitor, atau juga untuk mengetahui apakah transistor masih bagus atau tidaknya. Dan yang terakhir, mengukur nilai hambatan transistor atau komponen lainnya, dan masih banyak lagi. Kita masuk ke jenis multimeter. Jadi di jenis multimeter itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah
multimeter analog, yaitu multimeter yang mempunyai ciri khusus yang menggunakan tampilan dengan petunjuk jarum ke range yang kita ukur. Multimeter ini untuk mengukur hambatan ohm, tegangan volt, dan arus MA serta pengukuran HEV transistor pada tipe tertentu. Lalu yang kedua ada multimeter digital yang pada dasarnya seperti halnya pada multimeter analog tuh. Namun yang membedakannya adalah tampilannya yang berupa display atau digital yang lebih sederhana. Jadi supaya lebih mudah untuk pembacaan hasil pengukurannya jika dibandingkan dengan multimeter analog. Lalu kita masuk di pengertian AC dan DC. AC dan DC juga dikenal sebagai arus bolak-balik dan arus searah. Adalah dua tipe dasar dari sinyal arus. AC adalah singkatan dari alternating current, yaitu biasanya digunakan untuk menunjukkan istilah bolak-balik. Tegangan AC adalah tegangan di mana daerah bersih di bawah satu siklus adalah 0. Sedangkan DC adalah tegangan di mana muatan berjalan hanya dalam satu arah. Setiap pola tegangan yang tidak memiliki daerah 0, B tegangan DC diproduksi dalam perangkat seperti panel surya, termokopel, dan baterai. Lalu ada pengertian dari trafo. Transformator atau sering kita sebut sebagai trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksudnya seperti menurunkan tegangan dari AC dari voltase awal yaitu 220 volt ke 12 volt, ataupun menaikkan tegangan jadi dari 110 ke 210. Transformator atau trafo ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik. Lalu ada MOSFET. MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, yaitu sebuah perangkat semikonduktor yang secara luas digunakan sebagai switch dan sebagai penguat sinyal pada sebuah perangkat elektronik. MOSFET ini adalah sebuah inti dari IC atau Integrated Circuit yang didesain dan difabrikasi dengan single chip karena ukurannya sangat kecil. MOSFET memiliki 4 gerbang terminal, yaitu short, gate, drain, dan body. Lalu dalam MOSFET juga terdapat jenis-jenisnya. MOSFET memiliki dua mode. Mode pertama adalah mode duplicate mode dan kedua adalah enhancement mode. Yang pertama, duplicate mode adalah ketika tidak ada tegangan pada gate, maka kondisi channel berada pada kondisi maksimum karena tegangan pada gerbang positif atau negatif konduksi pada channel menurun. Lalu yang kedua, ada enhancement mode. Ketika tidak ada tegangan pada gate, MOSFET tidak akan bersifat konduksi. Tegangan yang meningkat pada gate, maka sifat konduksi pada channel semakin lebih baik. Lalu mengukur tegangan. Mengukur tegangan AC dan DC. Adapun cara untuk mengukur tegangan AC menggunakan alat multitester adalah sebagai berikut. Yang pertama, atur posisi saklar selektor ke ACV. Yang kedua, pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang diukur. Jika ingin mengukur 220 volt, putar saklar ke selektor ke 300 volt, khusus analog multimeter. Jika tidak mengetahui tingginya tegangan, maka disarankan untuk memilih skala yang tegangannya tinggi, karena untuk menghindari kerusakan pada multitester karena untuk jaga-jaga ketika voltasenya itu lebih dari 200. Lalu yang ketiga ada hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur.
Untuk tegangan AC tidak ada polaritas negatif dan positif. Lalu yang keempat adalah baca hasil pengukuran di display multimeternya. Lalu mengukur tegangan pada trafo. Pada pengukuran trafo, menggunakan trafo, trafo merupakan yang digunakan sebagai power supply-nya, yang outputnya menghasilkan tegangan DC. Tentunya setelah mengalami pengearahan terlebih dahulu dengan beberapa komponen rangkaian elektronika, trafo catu daya memiliki kumparan primer dan kumparan sekunder, yang mana kumparan primer itu menyalurkan medan magnet kepada kumparan sekunder melalui sebuah inti besi lunak. Antara kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti besi lunak tidak boleh saling terhubung. Lalu mengukur tegangan pada MOSFET. MOSFET memiliki dua tipe, yaitu tipe N dan tipe P. Untuk mengetahui kondisi MOSFET baik atau buruk bisa diketahui dengan menggunakan alat pengukur yaitu multimeter. Oke, tadi kan sudah penjelasan. Untuk lebih jelasnya lagi, untuk lebih detailnya lagi, mari kita lihat video prakteknya. Silakan. Oke, sekarang kita akan mendemonstrasikan bagaimana caranya mengukur tegangan DC yang pakai baterai ini sama tegangan AC yang kita colok dari stop kontak yang di sana. Pertama kita akan ukur yang mudah dulu, yang DC dulu. Perlu dilihat di sini ada dua mode tegangan, yaitu V yang pink ini. Ini ada tandanya seperti strip begini, strip bergelombang itu artinya untuk arus AC, arus bolak-balik. Yang strip lurus ini untuk arus DC. Karena ini ada keterangannya 9 volt, kita akan ukur apakah benar dia 9 volt atau bukan. Dengan cara kita putar dulu ini ke angka 20. Artinya 20 adalah maksimal tegangan DC yang kita ukur adalah 20 volt. Kita coba di sini. Di sini udah ada jacknya. Probe yang satu kita letakkan kita masukkan ke lubangnya, yang satu ditempel. Nah, di situ ada tegangan 9,25 atau 26 volt. Berarti ini baterai ini masih dalam keadaan bagus. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita balik probe-nya, kita ukur, di situ ada tanda minus ya. Itu artinya tegangan terbalik. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba ukur. Karena di sini saya pinjam dari kampus. Di sini udah ada yang tersambung ke relay. Di sini ada ini seperti dudukan lampu ini. Nah, sekarang kita cek dulu. Sebelum kita colokan stop kontak, kita cek dulu dengan dengan yang tanda pink ini gambar dioda. Jadi ketika ada ketika tembaga atau jalur ini terhubung, dia akan bunyi seperti ini. Nah, itu artinya ada kontak. Ibaratnya seperti ini. Kita lihat ini ada jalur kabel dari relay ke dudukan lampu. Kita coba nih. Kita cek. Di situ ada dua, ada yang satu menonjol yang seperti itu, ada yang satunya nempel di permukaan ini, permukaan dudukan lampu. Kita coba. Nah, berarti ada kontak. Berarti ini tersambung. Ini tersambung dengan yang nempel di pinggirnya, sementara yang ini, yang tonjolan ini, intinya itu tersambung ke sini. Salah satu di antara ini. Kenapa nggak tersambung sekarang? Nah, tersambung.
Berarti nanti kita ukur ketika ini dicolokkan ke stop kontak, kita akan ukur bagian yang ini. Yang ini satu dan yang tengah. Seperti itu. Biasanya rata-rata tegangan di Indonesia itu sekitar 220 sampai 250 volt ya. Kita coba colokkan dulu. Dah. Jangan lupa kita atur ininya, multitesternya kita atur ke, karena ini perkiraan 200 volt lebih, kita atur ke maksimal tegangannya 750. Di sini ada tanda HV, HV itu high voltage atau tegangan tinggi. Dan di sini kita pakai arus bolak-balik. Kita coba ukur tegangannya. Nah, angka menunjukkan 226, berarti tegangan stop kontak di sana itu sekitar 226 volt. Oke, sekarang kita akan coba ukur trafo. Di sini saya punya trafo sederhana yang diambil dari power supply antena ya, dihubungkan ke arus AC. Kita coba colokkan. Lalu di sini ada switch on off-nya. Kita sebelumnya tes dulu deh. Kita tes dulu pakai 750 untuk jaga-jaga. Kita akan cek tegangan input pada trafo. Kita cek berapa nih. Nah, tegangan inputnya 226 volt AC. Di sini kita cek sebelum trafo ini dihidupkan, kita cek tegangan outputnya berapa. Di sini tidak ada tegangan output, tapi ketika kita nyalakan, lalu kita ukur lagi tegangan outputnya, dan 17 volt. Berarti tegangan inputnya 226 volt dan tegangan outputnya 17 volt. Pasti ada yang berpikir kenapa bisa ada penurunan tegangan secara signifikan seperti itu. Sebenarnya penjelasannya cukup sederhana. Penjelasan trafo atau transformator itu sebenarnya cukup simpel. Dia hanya mengubah tegangan berdasarkan flux listrik yang dihasilkan dari medan elektromagnetik berdasarkan lilitan. Misalnya, di sini ada lilitan. Ini berasal dari arus AC sebesar tadi 226 volt, dan di sini ada ini arus, kita sebut ini VS, yaitu tegangan sekunder, yang di sini VP, tegangan primer. Ini kita sebut sebagai NS dan ini NP. Nah, jadi tegangan VS yang 17 volt itu diturunkan karena teori dasarnya adalah listrik yang mengalir melalui lilitan ini akan menghasilkan flux listrik. Flux listrik yang berubah-ubah ketika melewati lilitan lain, dia akan menghasilkan listrik pula. Seperti itu. Dan ini untuk menentukan lilitannya, kita bisa tahu seberapa besar jumlah perbedaan lilitan dengan mengumpamakan NP itu sebesar 1000 lilitan. Jadi rumusnya adalah NP per NS itu berarti NP-nya kita tahu 1000 per NS-nya yang kita mau cari
sama dengan Vp 226 per 17. Berarti ini dikali silang aja, ini 17 dikali 1000 sama dengan 226 ns. Ini berarti 17.226 ns. Ns sama dengan 17.000 per 226. Kita coba hitung dulu hasilnya. Itu sekitar 17 bagi 226, sekitar 75 sampai 76 lilitan. Berarti ns 75 lilitan kurang lebih. Nah, berarti gini, ketika tegangan AC masuk, tegangan inputnya masuk sebesar 226 volt. Kalau misalnya di bagian sininya terdapat 1000 lilitan, maka untuk menghasilkan tegangan sebesar 17 volt ke sini, itu dibutuhkan sebesar 75 lilitan di sebelah sini, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke MOSFET nanti. Oke, sekarang kita akan coba ukur. Di sini saya udah punya rangkaian sederhana yang catu dayanya diambil dari Arduino Uno ya sebesar 5 volt. Sekarang gimana caranya kita mengukur tegangan yang ada di MOSFET ya. MOSFET itu punya 3 kaki seperti yang terlihat di sini. Ada yang paling tengah ini itu kaki gate, yang ini source, ini drain. Jadi dia setiap MOSFET punya 3 kaki. Di sini MOSFET yang saya gunakan adalah TIP31C dan bertipe NPN. Nah, di sini kaki drain dan source sudah saya hubungkan dengan menggunakan catu daya 5 volt dari Arduino Uno. Kita coba ukur. 5 volt dari Arduino, betul. Nah, ketika dalam keadaan normal, artinya dalam keadaan gate tidak diberikan catu daya, source dan drain ini terhubung secara langsung sebesar 5 volt, tegangannya 5 volt. Tapi bagaimana ketika kita memberikan tegangan kepada kaki gate yang di tengah? Di sini udah ada kawat untuk saya sambungkan ke ground. Ground ini saya sambungkan melalui kabel warna kuning. Kita hubungkan ground ke sana. Lalu VCC-nya kita hubungkan ke kaki yang tengah. Yang tengah. Lalu kita ukur lagi. Kaki drain dan kaki source-nya kita ukur. Nah, dapat dilihat bahwa tegangan langsung drop ya. Tegangan yang sebelumnya kita ukur dari 5 volt sekarang drop ke angka 1,3 volt. Sekitar 1,3 volt. Itu artinya dalam MOSFET ini ketika tegangan dialiri di kaki gate yang tengah, maka secara tidak langsung dia akan menghambat tegangan yang mengalir dari kaki source ke drain. Ketika gate-nya kita buka lagi, dalam arti tidak kita beri tegangan, kita buka, maka tegangan akan kembali normal. Kita ukur lagi, tegangan harusnya menunjukkan angka 5 volt lagi. Nah, 4,99, 5 volt. Oke, tadi adalah video praktek dari percobaan multitester, trafo, lalu MOSFET. Nah, sampai kita di ujung di kesimpulan. Kesimpulannya yaitu multitester atau multimeter adalah alat untuk mengukur sebuah tegangan
arus, dan hambatan. Para pelajar biasanya menggunakan alat tersebut untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan pada sebuah komponen elektronika, serta sebagai bahan belajar dan praktik dalam media pembelajaran elektronika, sehingga suatu saat mengerti dan paham mengenai tata cara untuk melakukan pengukuran tegangan, arus, dan hambatan menggunakan multimeter. Sekian presentasi dari kami semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.